1. Pertanyaan utama yang diajukan oleh Ketua BPUPK, Dr. KRT Rajimanwedyo Diningrat, dalam sidang pertama BPUPK, 29 Mei sampai 1 Juni 1945, adalah A. Bagaimana bentuk negara Indonesia yang merdeka? B. Kapan proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan? C. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk? D. Siapa yang akan memimpin pemerintahan Indonesia? E. Bagaimana cara menghadapi tekanan dari pihak Jepang? Ketua BPUPK, Rajimanwedyo Diningrat, membuka sidang dengan menanyakan landasan fundamental atau dasar negara yang akan dibentuk. Pertanyaan ini memicu pidato penting dari para tokoh, termasuk Soekarno. 2. Tokoh pendiri bangsa yang mengusulkan dasar negara dengan prinsip ketuhanan dengan pemisahan urusan agama dan negara adalah A. Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. KRMTH Warjaningrat, D. Mohatta, E. Soepomo. Mohatta berpendapat bahwa dasar ketuhanan harus dipisahkan dari urusan kenegaraan, menjamin kebebasan beragama tanpa menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara formal. 3. Gagasan Soekarno tentang Pancasila, yaitu kesejahteraan sosial, memiliki inti tujuan yang paling tepat diwujudkan melalui A. Mewujudkan kebebasan beragama dan saling menghormati antar pemeluk. B. Membangun persatuan seluruh bangsa tanpa memandang kesukuan. C. Mengutamakan keputusan melalui musyawarah oleh perwakilan rakyat. D. Menghilangkan kemiskinan dan mewujudkan pemerataan kemakmuran. E. Menjunjung nilai kemanusiaan universal dan persaudaraan dunia. Kesejahteraan sosial dalam Pancasila Soekarno fokus pada kemerataan dan keadilan ekonomi. Tujuannya adalah tidak adanya kemiskinan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Istilah filosofis C. Gronslag yang digunakan Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 memiliki makna yang sama dengan A. Pandangan hidup bangsa, B. Tujuan hidup bernegara, C. Dasar filsafat negara, D. Cita-cita kemerdekaan, E. Semangat kebangsaan. Filosofis C. Gronslag adalah istilah Belanda yang berarti dasar filsafat. Ini menegaskan kedudukan Pancasila sebagai fondasi pemikiran yang melandasi berdirinya negara Indonesia merdeka. 5. Latar belakang utama pembentukan BPUPK oleh Jepang adalah A. Untuk memfasilitasi proklamasi kemerdekaan Indonesia secara mandiri. B. Sebagai realisasi janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan pada bangsa Asia. C. Karena situasi Jepang memburuk akibat serangan sekutu sehingga perlu mencari dukungan rakyat Indonesia. D. Untuk membahas bentuk negara kesatuan atau federal bagi Indonesia. E. Sebagai balasan atas dukungan rakyat Indonesia terhadap tentara Jepang. Pembentukan BPUPK merupakan strategi Jepang untuk menarik simpati dan dukungan Indonesia, karena situasi perangnya memburuk akibat serangan sekutu, terutama setelah kekalahan di beberapa front. 6. Salah satu anggota BPUPK yang berasal dari kalangan perempuan, selain Maria Oelva Santoso, adalah A. Siti Mariah Ulfa, B. RSS Soenarjo Mangoen Poespito, C. Fatmawati, D. SK Trimurti, E. Maria Walanda Maramis. RSS Soenarjo Mangoen Poespito adalah salah satu dari sedikit anggota perempuan yang terlibat dalam BPUPK, menunjukkan keberagaman representasi dalam badan tersebut. 7. Hasil kompromi antara kelompok Islam dan nasionalis dalam perumusan dasar negara yang menghasilkan rumusan awal Pancasila dengan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dikenal sebagai A. Mukadimah Konstitusi, B. Deklarasi Jakarta, C. Piagam Jakarta, D. Proklamasi Kemerdekaan, E. Batang Tubuh UUD 1945.
Rumusan dasar negara yang dihasilkan dari Panitia 9 pada 22 Juni 1945, yang menjadi kompromi antara dua kubu utama, dikenal sebagai Piagam Jakarta. 8. Perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa oleh PPKI memiliki tujuan utama untuk A. Menegaskan pemisahan urusan agama dan negara, B. Menghormati gagasan Soekarno pada 1 Juni 1945, C. Mempercepat proses pengesahan UUD 1945, D. Menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai pemeluk agama, E. Memberi kebebasan bagi agama lain untuk berkembang di Indonesia. Perubahan sila pertama bertujuan menghormati kelompok non-Muslim di Indonesia Timur untuk menjaga persatuan bangsa secara keseluruhan, memastikan Pancasila diterima oleh semua elemen. 9. Pancasila sebagai ground norm atau norma dasar tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, menunjukkan kedudukannya sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Sumber semangat, C. Dasar negara, D. Ideologi terbuka, E. Cita-cita hukum negara. Sebagai ground norm atau norma dasar tertinggi, Pancasila merupakan dasar negara. Ini berarti ia menjadi fondasi hukum dan politik yang menentukan kokohnya negara Indonesia. 10. Konsekuensi logis dari kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah A. Semua warga negara wajib menghafal 5 sila Pancasila. B. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. C. Penyelenggaraan negara harus dipandu oleh pandangan hidup bangsa. D. Pancasila harus dipajang di setiap kantor pemerintahan. E. Lembaga negara harus menjalankan musyawarah mufakat. Jika Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka secara hierarki, semua peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 11. Sifat Pancasila sebagai Weltanschauung berarti ia berfungsi sebagai A. Sistem pemerintahan negara, B. Landasan filosofis berdirinya negara, C. Pedoman hidup bangsa yang bersumber dari nilai luhur bangsa Indonesia, D. Kumpulan gagasan yang mengatur perilaku politik, E. Norma dasar tertinggi dalam hukum. Weltanschauung adalah istilah Jerman yang merujuk pada pandangan hidup. Artinya, Pancasila adalah pedoman, nilai, dan cara pandang bagi bangsa Indonesia dalam berinteraksi dan menjalani kehidupan. 12. Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai sistem kehidupan nasional dan bintang penuntun penyelenggaraan negara di dalam dan luar negeri. Hal ini berarti Pancasila mengandung nilai-nilai untuk mewujudkan masyarakat A. Beragam dan heterogen, B. Demokratis dan beradab, C. Modern dan maju, D. Adil dan makmur, E. Sekuler dan bebas. Pancasila sebagai ideologi berfungsi sebagai petunjuk arah pembangunan, yang cita-cita utamanya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, keadilan sosial sila kelima. 13. Menciptakan kerukunan antar umat beragama, seperti yang ditunjukkan oleh tradisi ngejot di Bali, merupakan wujud aktualisasi Pancasila, khususnya sila A. Sila kelima, B. Sila keempat, C. Sila ketiga, D. Sila kedua, E. Sila pertama. Menjaga kerukunan dan menghormati pemeluk agama lain adalah cerminan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam aspek toleransi beragama dan berkeadaban. 14. Berikut adalah contoh penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kecuali A. Menolak segala bentuk diskriminasi, B. Mengakui kesetaraan derajat semua manusia, C. Membantu sesama yang kesulitan akibat bencana alam, D. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, E. Menolak perundungan dan kekerasan.
Pilihan D, musyawarah mufakat, adalah penerapan sila keempat. Sementara 3 opsi lainnya, A, B, C, serta E mencerminkan penghargaan terhadap martabat manusia, yang merupakan nilai sila kedua. 15. Mencegah hoaks, memperkuat nasionalisme, dan menjaga etika bermedia sosial merupakan gagasan solutif untuk mengatasi tantangan yang bertentangan dengan sila, A sila pertama, B sila kedua, C sila ketiga, D sila keempat, E sila kelima. Hoaks dan ujaran kebencian mengancam perpecahan dan disintegrasi. Oleh karena itu, solusinya harus berfokus pada penguatan sila ketiga, persatuan Indonesia, dan etika berinteraksi di ruang digital. 16. Dalam pidatonya, Soekarno menyebut Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti A. Panca, 5, dan setia, kesetiaan, B. Panca, 5, dan dharma, kewajiban, C. Panca, 5, dan sila, dasar, D. Panca, 5, dan raga, wujud, E. Panca, 5, dan karya, perbuatan. Soekarno menjelaskan bahwa Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Dengan demikian, Pancasila berarti 5 dasar yang menjadi fondasi bagi negara. 17. Tokoh yang mengemukakan bahwa kemerdekaan Indonesia bersendi pada kekeluargaan bangsa. Dalam sidang pertama BPUPK adalah A. KRMTH Warjaningrat, B. Muhammad Yamin, C. Soepomo, D. Ki Bagus Hadikoesoemo, E. R. Abdul Rahim Pratalikrama. KRMTH Warjaningrat mengemukakan bahwa kemerdekaan harus berlandaskan asas kekeluargaan bangsa, menekankan pada kebersamaan dan gotong royong antar suku. 18. Peran utama PPKI setelah dibentuk pada 7 Agustus 1945 adalah A. Menghadap Jenderal Trauci di Dalat, B. Mempersiapkan kemerdekaan dan mengesahkan UUD 1945, C. Membentuk Panitia 8 dan Panitia 9, D. Merumuskan dasar negara sebagai pengganti Piagam Jakarta, E. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah, PPKI secara cepat melanjutkan peran awalnya, yaitu mempersiapkan kemerdekaan dan melakukan tindakan konstitusional pertama, termasuk mengesahkan UUD 1945. 19. Pengetahuan, pemahaman, dan sikap seseorang tentang hukum serta akibat dari perbuatannya, yang membuat orang mampu membedakan perilaku baik dan buruk, disebut A. Norma hukum, B. Taat hukum, C. Kesadaran hukum, D. Kepatuhan hukum, E. Penegakan hukum. Pengetahuan, pemahaman, dan sikap individu terhadap hukum yang mendorong kepatuhan sukarela adalah definisi dari kesadaran hukum. Ini adalah tahap awal sebelum taat hukum. 20. Salah satu ciri masyarakat dengan kesadaran hukum tinggi yang berkaitan dengan aparat penegak hukum adalah A. Rakyat mengedepankan hukum tidak tertulis, B. Tingkat pelanggaran hukum masih ada namun dapat ditoleransi, C. Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi, D. Adanya penghargaan bagi pelanggar yang jujur, E. Hanya kalangan birokrat yang taat pada hukum. Ciri utama masyarakat sadar hukum adalah adanya kepercayaan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi, prinsip keadilan, oleh semua aparat penegak hukum. 21. Menurut teori keadilan, tujuan utama dari hukum adalah A. Mewujudkan keadilan bagi semua pihak, B. Menjaga ketentraman dan kedamaian masyarakat, C. Menciptakan kemanfaatan bersama,
D. Memberi perlindungan terhadap hak individu. E. Sebagai alat rekayasa sosial. Teori keadilan, seperti Aristoteles, meletakkan keadilan sebagai tujuan fundamental dari hukum, memastikan hak dan kewajiban proporsional bagi setiap individu. 22. Sumber hukum tidak tertulis di Indonesia yang bersumber dari kebiasaan dan tata pergaulan dalam masyarakat adalah A. Undang-undang, B. Doktrin, C. Norma hukum, D. Jurisprudensi, E. Norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan sumber hukum tidak tertulis yang berasal dari adat dan tata pergaulan dalam masyarakat, yang sanksinya bersifat non-formal atau sosial. 23. Sikap yang mencerminkan ketaatan hukum yang paling tinggi adalah ketaatan yang muncul karena A. Takut akan sanksi yang diberikan, B. Adanya pengawasan dari aparat, C. Menjaga hubungan baik dengan lingkungan, D. Kesadaran pribadi akan pentingnya hukum, E. Mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ketaatan hukum yang paling ideal dan tinggi adalah ketaatan yang muncul dari kesadaran pribadi, internalisasi nilai, bukan hanya karena takut pada sanksi atau tekanan sosial. 24. Ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu pasal A. Pasal 1 ayat 2, B. Pasal 1 ayat 3, C. Pasal 2 ayat 1, D. Pasal 3 ayat 1, E. Pasal 4 ayat 1. Pasal 1 ayat 3, UUD NRI tahun 1945 menegaskan secara eksplisit bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, menjadikan hukum sebagai landasan kekuasaan, bukan sebaliknya. 25. Norma yang memiliki sifat mengikat dan memaksa serta didukung oleh peraturan perundang-undangan yang tertulis adalah A. Norma kesusilaan, B. Norma kesopanan, C. Norma agama, D. Norma hukum, E. Norma adat. Hanya norma hukum yang memiliki ciri mengikat, memaksa, dan didukung oleh sanksi yang jelas dan terstruktur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. 26. Hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum swasta. Contoh, hukum perdata dan hukum dagang, termasuk dalam jenis A. Hukum publik, B. Hukum material, C. Hukum positif, D. Hukum privat, E. Hukum acara. Hukum privat mengatur hubungan antar individu atau badan hukum swasta, di mana posisi para pihak cenderung setara. Contoh utamanya adalah hukum perdata dan hukum dagang. 27. Tiga prinsip utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah A. Keadilan, keterbukaan, dan ketertiban, B. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, C. Kemanfaatan, keseimbangan, dan kepastian hukum, D. Kepastian hukum, kemakmuran, dan keadilan, E. Ketertiban, kesejahteraan, dan kemanfaatan. Tiga prinsip utama dalam penegakan hukum adalah keadilan, tanpa diskriminasi, kemanfaatan, bermanfaat bagi publik, dan kepastian hukum, aturan jelas dan tegas. 28. Agar tercipta keadilan, ketertiban, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, hak dan kewajiban harus A. Diutamakan hak terlebih dahulu, B. Dilaksanakan kewajiban secara penuh, C. Seimbang, serasi, dan selaras, D. Dipertukarkan sesuai kebutuhan, E. Diberikan oleh negara sepenuhnya.
Untuk mencapai keadilan dan ketertiban, hak dan kewajiban harus seimbang, serasi, dan selaras. Menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban adalah akar dari banyak masalah sosial. 29. Salah satu penyebab utama pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang berakar pada pola pikir individu adalah A. Merasa eksklusif karena jabatan atau harta, B. Penyalahgunaan teknologi, C. Kurangnya sosialisasi hukum, D. Kelemahan aparat penegak hukum, E. Konflik kepentingan. Sikap egois adalah penyebab yang berakar pada individu, di mana seseorang menempatkan kepentingannya, hak, di atas kepentingan orang lain, kewajiban, mengabaikan aturan. 30. Upaya untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara yang paling tepat adalah dengan A. Hanya berfokus pada pemenuhan hak asasi, B. Menghindari sikap egois dan menumbuhkan sikap toleran, C. Mengajukan tuntutan hak kepada negara, D. Mengabaikan kewajiban yang tidak ada sanksi tegasnya, E. Mengutamakan hak kelompok di atas hak individu. Menghindari sikap egois dan menumbuhkan sikap toleran adalah cara paling mendasar untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban agar tidak terjadi pelanggaran atau pengingkaran. 31. Aturan tertulis yang memuat norma hukum dibuat oleh lembaga berwenang melalui prosedur yang sah, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, JO. UU Nomor 13 Tahun 2022, disebut A. Norma hukum, B. Kebiasaan, C. Peraturan perundang-undangan, D. Jurisprudensi, E. Doktrin. Definisi tersebut merujuk pada peraturan perundang-undangan, yang merupakan aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan sesuai prosedur yang sah. 32. Teori yang menjadi dasar bagi prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, di mana peraturan yang lebih rendah harus bersumber pada peraturan yang lebih tinggi adalah A. Teori keadilan, Aristoteles, B. Teori Steuvenbauer-Desrecht, Hans Kelsen, C. Teori utilitas, Jeremy Bentham, D. Teori gabungan, Mohtar Kusumaatmadja, E. Teori kontrak sosial, Jean-Jacques Rousseau. Prinsip bahwa norma yang lebih rendah harus bersumber dari norma yang lebih tinggi disebut Steuvenbauer-Desrecht atau teori hierarki Hans Kelsen, yang dianut oleh Indonesia. 33. Asas hierarki hukum yang menjelaskan bahwa undang-undang, aturan lebih tinggi, mengesampingkan peraturan pemerintah, aturan lebih rendah, adalah A. Lex specialis derogat legi generali, B. Lex posteriori derogat legi priori, C. Lex superiori derogat legi inferiori, D. Lex causa derogat legi superiori, E. Lex generalis derogat legi specialis. Asas lex superiori derogat legi inferiori berarti peraturan yang lebih tinggi, UU, akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, PP, jika terjadi pertentangan substansi. 34. Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk melaksanakan undang-undang adalah A. Ketetapan MPR, B. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, C. Peraturan pemerintah, PP, D. Peraturan Presiden, Perpres, E. Peraturan daerah provinsi, Perda provinsi. Peraturan pemerintah, PP, ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang, UU, sebagaimana mestinya, menjadikannya peraturan setingkat di bawah UU dalam hierarki. 35. Upaya sinkronisasi hukum yang dilakukan agar produk hukum baru sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 disebut sinkronisasi, A. Horizontal, B. Paralel, C. Diagonal, D. Vertikal, E. Lintas sektoral.
Sinkronisasi vertikal adalah upaya penyesuaian produk hukum ke bawah, misalnya UU, PP, agar tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, UUD 1945 dan Pancasila. Pilih dua jawaban yang paling tepat, 36. Pilihlah dua tokoh dalam sidang pertama BPUPK yang mengemukakan gagasan dasar negara yang secara eksplisit memasukkan unsur ketuhanan agama sebagai sendi utama negara. A. Moh Hatta, B. Soepomo, C. Ki Bagus Hadikoesoemo, D. A. M. Dasaad, E. Soesanto Tirto Projo. Tokoh-tokoh ini, Ki Bagus Hadikoesoemo dan A. M. Dasaad, secara eksplisit mengusulkan Islam atau iman kepada Tuhan sebagai dasar dan sendi utama negara yang akan didirikan. Pilihlah dua poin yang merupakan hasil kesepakatan utama Panitia 9 pada 22 Juni 1945, yaitu Piagam Jakarta, A. Pembentukan Panitia 8, B. Adanya rumusan, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, C. Adanya rumusan sila, Persatuan Indonesia, D. Perubahan nama BUP menjadi PPKI, E. Pengesahan UUD 1945. Piagam Jakarta memuat dua poin penting, rumusan sila pertama yang kontroversial, dan rumusan sila lainnya yang sama dengan Pancasila, yang kemudian disahkan pada 18 Agustus 1945. 38. Pilihlah dua fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Weltanschauung, A. Sumber dari segala sumber hukum, B. Pedoman menyelesaikan persoalan hidup, C. Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945, D. Alat memecahkan masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya, E. Norma dasar tertinggi, Grundnorm. Sebagai Weltanschauung, Pancasila adalah pedoman atau petunjuk untuk menyelesaikan persoalan hidup, B, dan menjadi alat pemecah masalah, D, di berbagai aspek kehidupan bangsa. 39. Pilihlah dua contoh perilaku taat hukum di lingkungan masyarakat, A. Membayar pajak tepat waktu, B. Tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian di media sosial, C. Menggunakan seragam sekolah sesuai aturan, D. Berpartisipasi aktif dalam gotong royong dan menjaga ketertiban lingkungan, E. Memperoleh gaji setelah bekerja. Taat hukum di masyarakat mencakup kewajiban sosial dan hukum. Menghindari hoaks, B, adalah kewajiban hukum sosial, dan ikut gotong royong, D, adalah bentuk ketaatan pada norma sosial adat. 40. Pilihlah dua jenis hukum yang termasuk dalam klasifikasi hukum publik. A. Hukum perdata, B. Hukum pidana, C. Hukum tata negara, D. Hukum dagang, E. Hukum material. Hukum publik mengatur kepentingan umum. Hukum pidana, B, dan hukum tata negara, C, termasuk di dalamnya karena melibatkan negara sebagai pihak yang berkuasa mengatur warganya. 41. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 merupakan satu-satunya gagasan yang menjawab secara utuh pertanyaan Ketua BPUPK tentang dasar negara, benar atau salah. Walaupun tokoh lain memberi gagasan prinsip, hanya Soekarno yang menyajikan 5 sila secara utuh sebagai jawaban atas pertanyaan, apa dasar negara? 42. Menolak diskriminasi, perundungan, dan kekerasan merupakan perwujudan aktualisasi sila persatuan Indonesia. Benar atau salah?
Sikap tersebut berfokus pada martabat manusia, kesetaraan, dan penolakan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang merupakan inti dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. 43. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat rekayasa sosial, yang berarti hukum digunakan untuk membentuk dan membangun masyarakat menuju arah yang dicita-citakan, benar atau salah. Hukum tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengubah perilaku dan membangun masyarakat sesuai tujuan nasional. 44. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seringkali disebabkan oleh sikap egois, yaitu hanya menuntut hak tanpa mau melaksanakan kewajiban. Sikap egois adalah penyebab internal utama, menuntut hak, hak mendapat gaji, tanpa melaksanakan kewajiban. Bekerja dengan baik adalah contoh paling nyata. 45. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, Perpres, memiliki kedudukan lebih tinggi daripada peraturan pemerintah, PP. Benar atau salah? Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, PP berada di urutan keempat, lebih tinggi, dan Perpres berada di urutan kelima, lebih rendah. Pasangkan pernyataan di kolom kiri dengan konsep yang paling tepat di kolom kanan.